akhir semester pada mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Perkenalkan, nama saya Jose Amelia Ambarwati. Perkenalkan, nama saya Pananjan Haryanto. Perkenalkan, nama saya Andika Yang Rahmatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Perkenalkan, nama saya Ratih. Pengertian insertion sort. Apa yang dimaksud dengan insertion sort? Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan data yang bekerja dengan membangun subarray terurut satu elemen pada satu waktu. Hal ini dilakukan dengan mengambil elemen dari bagian array yang belum diurut. Setelah itu, insertion sort akan menempatkannya pada posisi sesuai di dalam subarray yang sudah terurut. Proses ini akan diulang hingga tidak ada lagi elemen tersisa di bagian yang belum diurut. Berikut adalah cara kerja insertion sort. Yang pertama, mulai proses pengurutan dari elemen kedua dengan asumsi bagian pertama sudah berada di subarray terurut. Yang kedua, ambil elemen berikutnya dari bagian yang belum diurut dan simpan sebagai key bagian yang ditempatkan pada posisi tepat di subarray terurut. Yang ketiga, bandingkan key dengan elemen-elemen di subarray yang telah terurut dari belakang ke depan. Yang keempat, ulangi langkah sebelumnya hingga menemukan posisi di mana key lebih besar atau sama dengan elemen di subarray atau hingga mencapai awal array. Yang kelima, ulangi proses tersebut hingga seluruh array diurutkan. Selanjutnya ada kelebihan insertion sort. Berikut adalah beberapa kelebihan insertion sort yang merupakan keunggulannya. 1. Sederhana dan mudah dipahami. Algoritma insertion sort sangat sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk pendidikan dan penggunaan dalam skenario sederhana. Yang kedua, efektif untuk data set kecil. Yang sama akan mempertahankan urutan insertion sort sangat efisien untuk dataset yang kecil, terutama jika dataset tersebut sudah hampir terurut. Yang ketiga, stable. Insertion sort adalah stable sort, artinya dua elemen dengan nilai kunci relatif mereka setelah pengurutan. Yang keempat, in place. Insertion sort tidak memerlukan alokasi memori tambahan yang signifikan. Yang kelima, online. Insertion sort dapat bekerja sebagai algoritma pengurutan online. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan insertion sort berikut adalah beberapa kekurangan insertion sort yang harus dipertimbangkan. Yang ke-1, tidak efisien untuk data set besar. Kompleksitas waktu algoritma ini membuatnya tidak efisien untuk mengurutkan data set besar. Yang kedua, banyak operasi swap dan perbandingan untuk elemen yang harus dipindahkan ke dekat awal array. Insertion sort memerlukan banyak operasi swap dan perbandingan. Hal ini dapat mengurangi efisiennya. Yang ketiga, sensitif terhadap urutan input. Meskipun efektif untuk data yang hampir terurut, ini membuatnya tidak efisien jika elemen-elemen pada awalnya terurut dalam urutan terbalik. Ini memerlukan jumlah perbandingan dan perpindahan maksimum. Selanjutnya ada stabilitas insertion sort. Stabilitas insertion sort ini berarti jika ada dua elemen yang memiliki nilai sama, urutan mereka tidak akan diubah selama pengurutan ini. Berbeda dengan algoritma lain seperti select scattering sort yang tidak stabil. Fitur-fitur insertion sort ini efisien untuk array yang paling banyak diurutkan. Ini adalah algoritma sorting adaptif, artinya algoritma ini mengurutkan jumlah total perbandingan atau langkah jika array yang diurutkan sebagai diberikan input sehingga menjadi efisien. Kompleksitas ruang adalah 0,1. Efisien untuk array berukuran lebih kecil. Ia menggunakan pendeteksi increment sebagai paradigma algoritma. Insertion sort merupakan algoritma pengurutan di tempat. Selanjutnya, cara mengaplikasikan insertion sort. Insertion sort digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk algoritma yang memerlukan pengurutan untuk data kecil atau hampir terurut, serta dalam
misalnya dalam algoritma pengurutan berbasis merge sort atau team sort yang digunakan di Python. Selanjutnya, perbandingan dengan algoritma sorting lain, bubble sort. Keduanya memiliki kompleksitas ON2 di kasus terburuk. Tetapi insertion sort lebih efisien karena lebih sedikit pertukaran yang dilakukan. Selection sort. Meskipun selection sort lebih efisien dalam hal jumlah penukaran, insertion sort lebih efisien dalam hal perbandingan dengan geseran elemen terutama pada data yang hampir terurut. Merge sort dan quick sort. Keduanya algoritma ini memiliki kompleksitas ON log n di kasus rata-rata dan terburuk, tetapi lebih rumit untuk diimplementasikan dibandingkan insertion sort, CTS atau Service Center of the Company. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma insertion sort dengan bahasa Python. Perkenalkan, nama saya Ivan Ajan Arianto dari IP231. Di sini saya menggunakan parameter array sebagai list atau daftar yang akan diurutkan. Langkah pertama, mendapatkan panjang array. Variabel n menyimpan panjangan dari array. Panjang ini digunakan untuk membatasi perulangan. Langkah kedua, memulai iterasi dari elemen kedua i sama dengan 1 hingga elemen terakhir i sama dengan n-1. Indeks pertama dianggap sudah diurutkan. Langkah ketiga yaitu ambil elemen saat ini, yaitu key. Elemen di posisi i disimpan dalam variabel key. Elemen ini akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya untuk menemukan posisi yang sesuai. Langkah keempat yaitu membandingkan elemen key dengan elemen sebelumnya. Variabel j adalah indeks elemen sebelumnya key, yaitu i-1. Lalu code berikutnya, selama elemen pada indeks j lebih besar daripada key dan j tidak kurang dari 0, maka geser elemen pada indeks j ke indeks j plus 1 dan kurangi nilai j untuk memeriksa elemen sebelumnya. Langkah kelima yaitu langkah selanjutnya, memasukkan elemen key ke posisi yang tepat setelah keluar dari perulangan while elemen key dimasukkan ke dalam indeks yang sesuai, yaitu j plus 1. Langkah keenam yaitu tampilkan langkah-langkah sorting pada setiap iterasi dan kondisi array setelah memasukkan key lalu ditampilkan. Baris ini digunakan untuk menunjukkan kondisi array pada setiap langkah sorting sehingga pengguna dapat melihat bagaimana array diubah secara bertahap menuju kondisi terurut. Langkah ketujuh sebagai langkah terakhir yaitu return array yang telah diurutkan. Di sini saya ada contoh penggunaan dari data sampel yang kita ambil dari kode pembayaran kwitansi SPP dengan data sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil output codingan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini adalah ada data awal yang sebelum diurutkan, yaitu seperti ini. Lalu di sini ada langkah-langkahnya yang selanjutnya saya akan jelaskan. Langkah pertama yaitu indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks sebelumnya, yaitu indeks 0. Karena indeks ke-1 lebih kecil daripada indeks ke-0, maka indeks ke-1 dipindahkan ke indeks ke-0 dengan hasil sebagai berikut. Ulangi langkah berikutnya sampai nilai terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar dengan data yang telah diurutkan jadi seperti ini, yaitu 3707, 3998, 4887, 6030, 6380, dan 6784. Setelah tadi saya menjelaskan tentang codingan dan output codingan, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Insertion sort adalah algoritma yang sangat sederhana dan efisien untuk data kecil atau hampir terurut, tetapi kurang efisien untuk data besar. Meskipun memiliki kompleksitas O(n) kuadrat pada kasus rata-rata dan terburuk, algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan serta dapat sangat berguna dalam konteks tertentu. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.